Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengganggu waktunya sebentar. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan sebuah tugas di CGP yang berkaitan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang bijaksana. Ya. Pada kesempatan ini, saya ingin mewawancara bagaimana kepala sekolah di setiap instansi itu mengambil sebuah keputusan yang dimana di dalamnya ada berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Ya. Bisa saya mulai wawancara kah? Silakan, bisa. Oke. Hal pertama yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Anda atau ayah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa. Jadi setiap instansi atau unit kerja itu dalam menjalankan tugasnya tentunya akan mengalami sebuah proses masalah. Nah, tentunya sebagai pimpinan satuan pendidikan kita harus mampu mengidentifikasi setiap persoalan yang hadir atau yang masuk dalam sebuah institusi tersebut. Nah, yang harus saya lakukan yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul berdasarkan keadaan yang ada. Keadaan. Terus pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang ada kasus-kasus yang seperti itu, di mana kasus tersebut bisa dikategorikan dengan kasus yang memang agak membutuhkan pemikiran kita, di mana kedua kasus itu mengalami muatan yang perlu dipertimbangkan secara matang, karena ada dua hal yang sama-sama mengandung nilai yang baik. Nah, dalam proses tersebut maka sebagai pemimpin satuan pendidikan kami harus mengedepankan yang namanya komunikasi, baik antara saya dengan sumber daripada sebuah masalah, kemudian masukan-masukan dari teman-teman rekan sejawat dan lain sebagainya, itu adalah juga hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, karena masalahnya itu kan dua hal yang sama-sama mengandung nilai yang kebajikan. Oke. Berarti setiap mengambil suatu keputusan yang dimana di dalamnya ada nilai-nilai sama-sama benar atau memiliki nilai sama-sama memiliki nilai kebajikan, perlu namanya kolaborasi dengan dengan semua warga sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya saya harus berpatokan kepada mempertimbangkan dulu dengan paradigma pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu baru memperhatikan yang namanya prinsip pengambilan keputusan. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut akan terlebih dahulu melakukan yang namanya langkah-langkah pengambilan keputusan, sehingga dapat kita ambil keputusan yang memang menjadi keputusan yang dipertanggungjawabkan. Oke. Terus dengan langkah-langkah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini yang ayah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, hal-hal yang dianggap efektif itu ketika kita
mampu melewati langkah-langkah pengambilan keputusan. Karena setiap pengambilan keputusan tersebut tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk menuju hal yang bisa dipertanggungjawabkan itu, maka prinsip pengambilan keputusan harus diikuti oleh langkah-langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Pada setiap proses pengambilan keputusan yang dimana ada langkah-langkah efektifnya, pasti di dalamnya itu ada yang namanya tantangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah ini? Yang biasanya muncul, yang menjadi tantangan kita dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana kita mengalahkan rasa ketika kita memutuskan sebuah persoalan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, di mana etika kita bisa saja berseberangan dengan apa yang kita ambil, tetapi itulah tantangan itu. Maka sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan jika secara matang kita fokus pada sebuah persoalan dan pada sebuah keputusan yang kita ambil. Jadi tantangannya ketika kita menghadapi sebuah pilihan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, maka perasaan yang dimiliki oleh pimpinan satuan pendidikan itu tentunya akan mengalami sebuah proses itu. Oke. Terus selanjutnya nih Ayah, pada setiap instansi seperti yang Ayah bilang tadi, pasti memiliki kasusnya di mana ada nilai-nilai kebenaran yang ada di dalamnya. Terus permisal di sekolah ini memiliki kasus yang ada nilai-nilai atau dilema etika di dalamnya. Terus apakah dalam memutuskan sebuah kasus tersebut, Ayah itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Ayah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ayah jalankan? Oke. Nah, sedikit saya sampaikan. Saya pernah mengalami hal yang seperti ini yang terjadi pada salah satu tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini setiap hari atau setiap jam pelajarannya bisa dikategorikan sering meninggalkan jam pembelajaran. Nah, pada suatu saat saya melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan ini memiliki ibu yang sudah lanjut usia di rumah. Paginya dia harus mengurus ibu terlebih dulu baru sampai ke sekolah. Nah, ini adalah perhatian atau bentuk perhatian dari satuan pendidikan untuk bagaimana kita mengedepankan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, dilema yang seperti ini adalah bisa dikategorikan dengan dilema etika. Nah, saya menentukan jadwal untuk melakukan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kemudian artinya dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak harus pada hari tersebut, tapi saya harus menyesuaikan dulu dengan jadwal yang sesuai dengan yang supaya terjadi kolaborasi yang tepat antara satuan pendidikan dengan tenaga pendidik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya prosedur yang saya harus lewati yaitu tentunya secara kepegawaian pemanggilan tersebut bisa saja dilakukan secara tertulis karena ini menyangkut pelaksanaan tugas bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian guru yang bersangkutan hadir, kemudian kami terjadi proses komunikasi yang baik antara satuan pendidikan dengan pendidik tersebut. Oke, dalam tadi Ayah telah menyampaikan salah satu contoh kasus yang pernah dialami. Nah, di dalam
mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ayah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah yang membantu? Iya, oke. Tentunya saya sebagai pimpinan satuan pendidikan tidak bisa bekerja secara sendiri, namun kolaborasi antara teman sejawat tentunya akan sangat bermanfaat untuk memberikan masukan, pandangan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di satuan pendidikan, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti di sini tidak mengambil sendiri keputusannya, melainkan ada kolaborasi dengan semua warga sekolah. Oke, terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ayah petik dari pengalaman ayah dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, pengalamannya luar biasa kalau pengalaman dalam pengambilan keputusan yang seperti ini. Artinya yang pertama yang harus dijunjung tinggi oleh pimpinan satuan pendidikan bahwa dalam pengambilan keputusan itu harus harus dilihat dulu langkah-langkah pengambilan keputusan, harus diuji dulu, kemudian bagaimana prinsip pengambilan keputusan. Itu akan menjadi mematangkan sebuah pimpinan satuan pendidikan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Berarti bisa disimpulkan pada setiap dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, di satuan pendidikan ini pasti melalui yang namanya mempertimbangkan empat paradigma. Dalam pengambilan keputusan, terus tiga prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih atas waktu luangnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa sama-sama berkolaborasi dalam menentukan sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Terima kasih. Ya.